Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Doni Permana. Cerita ini diberi judul Petilasan Sumedang Larang. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Jika di sini banyak orang Sunda, maka pasti tahu kisahnya Hasan Basri yang menikah dengan putri kerajaan jin yang diriwayatkan oleh Ustadz Balap. Hampir seperti itu kisahnya, namun dalam versi yang berbeda. Dua kakak beradik laki-laki tidak kembar, hanya berbeda 2 tahun umurnya. Mereka sedang diselimuti rasa yang sangat bahagia, karena kurang dari seminggu lagi sang kakak akan menikah. Dia telah menemukan cinta sejatinya untuk melepas status lajangnya. Sang kakak bekerja di bidang bangunan, sedangkan adiknya bekerja di perusahaan listrik atau PLN. Kurang dari 4 hari lagi, sang kakak akan menikah. Dan di saat itu adiknya mendapat tawaran untuk memasang instalasi listrik di sebuah rumah yang sedang dibangun di daerah pedalaman kota Sumedang. Alhamdulillah ada rezeki buat kakak untuk menambah acara pernikahannya, ucap adik dalam hati setelah mendapat tawaran pekerjaan tersebut. Dan pulanglah dia ke rumah untuk meminta izin kepada ayah, ibu, dan kakaknya. Izin diberikan oleh kedua orang tuanya, namun ibunya hanya berpesan jangan sampai tidak datang ke acara nikahan kakaknya. Dan saat adiknya mempersiapkan pakaian yang akan dibawa di dalam kamar, sang kakak masuk ke dalam dan menutup pintu kamar. Dek, kakak ikut pasang instalasi listrik ya, lumayan buat tambahan nikah kakak, ucap kakak setengah berbisik. Karena tahu ibu dan ayahnya tidak akan mengizinkan. Toh dia sedang dipingit atau tidak boleh kemana-mana. Yang bener aja kak, gak mau ah. Justru adik mau bilang ke kakak sebelum berangkat. Adik mau minta maaf, takut kerjaan belum beres sehingga tidak bisa hadir di acara nikahan kakak. Dan destinasi waktu perjalanan juga membutuhkan waktu seharian. Belum lagi kita mengerjakannya. Lagian ayah dan ibu juga gak bakal ngizinin, jawab adik yang tidak menyangka kakaknya ingin ikut. Kita kerja cepet aja dek, 2 hari perjalanan pulang pergi, 1 hari pekerjaan. Masalah izin kakak pergi diam-diam aja, lumayan dek buat tambahan nikah kakak uangnya, rayu kakak kepada adiknya. Kalau gagal nikah karena kerjaan belum beres gimana? Tanya sang adik. Ah udah, biar kakak yang atur. Belum beres mah kakak pulang duluan aja. Justru kakak khawatir kalau adik kenapa-napa. Ini kali pertama adik keluar daerah. Pokoknya semua resiko kakak tanggung jawab sendiri. Gak bakal libatin adik, tegas kakaknya sambil memelas. Sang adik terdiam, hanyut dalam lamunan. Resiko negatif yang dapat mengakibatkan terganggunya acara pernikahan kakaknya. Ayo berangkat, gak usah banyak mikir. Kakak membangunkan lamunan adiknya, dan tak taunya semua pakaian sudah dimasukkan ke dalam tas, termasuk pakaian kakaknya. Bu, ya, adik pamit berangkat dulu ya. Doain supaya kerjaannya lancar, pamit adik kepada orang tuanya. Iya, ibu doain. Assalamualaikum, ucap adik berpamitan sambil suntangan ke ibunya. Waalaikumsalam, hati-hati ya kerjanya. Dan jangan lupa sebelum acara nikahan kakakmu, kamu harus sudah di rumah. Iya bu, dadan usahain kerja cepat. Bu, kakak ikut antar ke depan ya. Sekalian mau main ke rumah temen buat ngasih tahu mau nikah bentar lagi. Ada-ada aja kamu kak. Ya udah hati-hati, jawab ayah sambil gelengkan kepala, seakan dia tahu tujuan sebenarnya. Dengan ucapan bismillah, berangkatlah mereka berdua ke kantor tempatnya bekerja.
dan sudah ditunggu oleh yang punya rumah yang nyuruh ngerjain pemasangan instalasi listrik. Berangkatlah mereka bertiga menggunakan kendaraan bus umum dari Terminal Cianjur menaiki bus jurusan Sumedang. Mulai dari jam 9 pagi berangkat sampai di kota Sumedang jam 12. Terus naik ojek 2 jam. Ojek hanya sampai ke satu kampung dekat jalan raya. Di sana dilanjutin dengan jalan kaki kurang lebih 4 jam. Jalan setapak mereka lalui dan harus melewati beberapa bukit untuk sampai ke rumah tersebut. Jadi kurang lebih 10 jam dan 1 jam istirahat perjalanan dari Cianjur ke tujuan. Tidak ada yang aneh ataupun hal ganjil saat perjalanan berangkat selain adanya pertigaan jalan saja. Pemandangan indah, rimbunnya pepohonan, naik turun bukit, banyaknya monyet, suara burung dan binatang lainnya menandakan keasrian alam di pedalaman kampung tersebut masih terjaga. Tepat azan maghrib mereka sampai ke tempat tujuan dan beristirahat di rumah yang satunya lagi. Sholat maghriblah mereka, terus disuguhi makan dan selepas sholat isya mereka tidur nyenyak. Capeknya perjalanan dan harus bekerja ekstra cepat besok pagi. Besok paginya setelah bangun tidur, kakak beradik langsung mengerjakan pemasangan instalasi listrik. Dengan profesional, teliti, rapi, hati-hati, dan ekstra cepat. Pemasangan yang biasanya paling cepat 2 hari, paling lama 3 hari. Beres dalam 1 hari dengan hasil yang memuaskan. Tidak asal-asalan, kerjaan pemasangan instalasi listriknya selesai. Kaget sangat dong yang punya rumah, soalnya kurang lebih jam 5 sore semua sudah beres. Cepet banget ya ngerjainnya. Hasilnya juga bagus. Kalian berdua kayak yang dikejar-kejar waktu. Pujian dan tanya dari tuan rumah sambil melihat hasil pekerjaan mereka. Kakak saya hari Minggu mau menikah, Pak. Makanya kita ngerjainnya dengan ekstra cepat. Untuk hasil pengerjaan, silakan dicek ulang dulu sebelum kami balik. Karena sore ini juga kita mau pulang ke Cianjur. Jawab Dadan menjelaskan kenapa kerjanya buru-buru. Oh, pantes kalau begitu ceritanya. Untuk hasil Bapak sangat puas. Rapi, bagus pokoknya. Nih, upah buat kalian. Bapak kasih ekstra juga. Hitung-hitung hadiah aja. Kalian ingat, pertigaan sebelum masuk kampung kan? Itu sebenarnya jalan pintas menuju jalan raya. Di jalan sana juga suka ada tukang ojek. Paling setengah jam perjalanannya juga. Tapi di sana bismillah aja, niat kalian juga baik. Ucap tuan rumah tidak menjelaskan ada apa di sana. Tidak sampai 4 jam jalan kaki, Pak. Yaudah, kita jalan sana aja. Ini makasih upahnya udah diberi lebih. Kita berangkat dulu ya. Maaf kita buru-buru kerjanya. Ucap kakak sambil mengambil upah dan meninggalkan tuan rumah setelah berpamitan. Hingga sampailah mereka berdua di pertigaan yang diceritakan tuan rumah. Yakin mau jalan sini? Jelas adik sebelum memasuki jalan tersebut. Yakin, niat kita kan baik, cuma numpang lewat doang. Jalan sini katanya jalan pintas, cuma setengah jam. Kita bismillah aja. Jawab kakak sambil melanjutkan perjalanan memasuki jalan tersebut. Belum 10 menit berjalan, ada cahaya yang sangat terang di depan. Paling jarak 20 meteran. Ternyata itu adalah sebuah perumahan yang sangat mewah. Megah sekali. Dari desain bangunan, arsitekturnya sangat wow. Rumah-rumahnya sangat megah semua. Halaman depan luas, pagar besi yang tinggi-tinggi seperti istana, menandakan yang punya rumah sultan semua. Ada sebuah gerbang besar dan megah juga sebelum memasuki perumahan tersebut. Yakin Kak mau masuk ke dalam perumahan? Tuh, lihat. Walaupun pada bagus, tapi rumahnya sama semua. Ucap adik ragu untuk melewati gerbang masuk gapura. Namanya juga perumahan, Dek. Pasti sama semua rumahnya. Kakak pernah kerja di perumahan. Walaupun tidak sebagus ini desain rumahnya. Super keren ini mah.
Udah gak apa-apa, ayo lanjutin perjalanan. Kita kan lagi dikejar waktu. Jawab sang kakak sambil melanjutkan perjalanan. Tadinya mereka berdua mau izin buat masuk melewati perumahan di gerbangnya. Tapi tidak ada satpam yang jaga dan hanya ada posnya saja. Ya sudah, mereka berdua langsung masuk begitu saja, tanpa permisi dan tanpa menengok lagi ke belakang. Mereka berdua jalan lurus sambil melihat kanan kiri rumah yang sangat megah. Perkiraan waktu 6:30 malam, karena lampu rumah, lampu pagar, dan lampu jalan sudah menyala semua. Sampai mentok di ujung jalan yang ada rumahnya. Jalannya jadi bercabang kanan dan kiri. Kanan apa kiri ya jalannya? Tanya kakak. Kanan aja coba kak. Setiap mentok oleh rumah, jalannya bercabang kanan dan kiri. Sampai mentok lagi, jalannya bercabang lagi dan lagi. Terus saja seperti itu jalannya. Sampai kurang lebih 8 jam mereka berjalan. Jadi, perumahannya seperti labirin, hingga mereka berdua tidak kuat lagi untuk melangkahkan kakinya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa ditanyakan. Mereka berusaha masuk ke dalam rumah, namun setiap rumah pagarnya dikunci. Padahal ada bel di setiap pagar rumah, dan mereka pun memencet bel tersebut satu persatu. Namun yang ada cuma suara musik bunyi belnya saja. Suara bunyi bel yang sangat menggema membuat merinding mereka berdua. Tapi tidak ada satu orang pun di perumahan ini untuk bisa ditanyai jalan keluar. Mereka berdua terduduk lesu di depan luar rumah. Hampir 8 jam mereka berdua berjalan tanpa membawa bekal. Tapi bagusnya di luar pagar, setiap rumah ada keran airnya. Jadi mereka tidak merasakan kehausan, hanya lemas perjalanan saja. Gimana nih kak? Bukannya cepet pakai jalan pintas ini malah nyasar. Keluh adik sambil mengelus betis kakinya. Nasi sudah menjadi ketan dek. Nasi udah jadi bubur kali kak, bukan ketan. Jawab adik kesal. Ketan juga bisa dek. Kita sholat isya dulu aja, berdoa minta petunjuk dan jalan keluar. Di situasi seperti ini, kita harus tenang, jangan panik. Yang ada malah celaka. Lagian kita tidak diganggu juga, mau ini perumahan jin atau perumahan manusia juga. Sabar, tenang, banyakin doa aja sama Allah. Iya kak, aku ikut kakak aja. Jawab adik lemas sekali nadanya. Mereka pun sholat isya berjamaah, beralaskan sarung yang dibawa di tas, dan sholat memakai celana panjang. Selesainya sholat, mereka mulai lelah dan bersiap untuk tidur. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan jalan keluar. Di saat hambamu ini sedang tersesat ini, aku gak mau acara nikahan kakakku batal ya Allah. Doa adik sebelum tidur sambil meneteskan air mata. Mereka pun tertidur pulas tanpa adanya gangguan dari makhluk astral ataupun manusia. Pagi pun tiba, adik dan kakak itu terbangun kesiangan. Mungkin karena capeknya perjalanan muter-muter saat tadi malam. Bila ada yang menanyakan waktu, tidak ada yang membawa jam apalagi handphone. Karena kejadian ini di tahun 1980. Mereka pun melanjutkan perjalanannya mencari jalan keluar. Dan masih tidak ada satupun orang di sana saat itu. Benar-benar sebuah labirin yang terbuat dari rumah-rumah mewah. Setiap mentok oleh rumah, jalannya bercabang lagi, kanan kiri bercabang lagi, belok sana belok sini balik lagi ke tempat asal. Jalan belok kanan kiri terus menerus, dan sampai matahari terbenam kembali. Mereka berdua terus berjalan, namun tidak menemukan jalan keluar. Begitupun jalan masuknya ketika mereka datang. Kak, perutku sangat lapar dan tubuhku lemas. Keluh sang adik. Kakak juga sama dek. Perut kakak lapar dan tubuh kakak lemas. Anggap kita sedang puasa saja. Bayangkan ibu dan ayah kita tidak punya nasi,
untuk dimasak saat berbukanya. Yang sabar, kuatkan hatimu dek, dan banyakin doa aja. Mungkin ini cobaan dari Tuhan menguji kesabaran kita. Kakak ikhlas kalau harus batal nikah juga, karena tidak bisa keluar dari sini dek. Justru kakak bahagia karena bisa ada di sini. Coba kalau adik sendiri seperti ini, gak bisa dibayangkan betapa sedihnya kakak. Udah, jangan mikirin lagi kakak akan nikah. Kita berjuang dulu aja agar bisa keluar dari sini. Ucap kakak sambil meneteskan air mata untuk memotivasi hati adiknya. Iya kak. Ucap adik sambil dipeluk kakaknya. Kita istirahat dulu aja. Besok kita lanjutkan lagi agar tubuh kita tidak terlalu lemas karena belum makan. Ayo, kita sholat maghrib dulu. Mereka istirahat dan tidur setelah sholat isya. Hanya air yang menjadi pelepas lapar dan dahaga pengisi perut mereka. Sebenarnya banyak obrolan di malam itu. Membayangkan sedihnya keluarga di rumah, sedihnya calon istri karena batal nikah. Namun dikuatkan dengan kebesaran hati, karena sebenarnya mereka sudah ikhlas. Bisa keluar alhamdulillah, enggak juga siap menerima jika ajal tiba. Karena kakaknya tahu, manusia bisa bertahan paling lama kurang lebih 1 atau 2 minggu kalau hanya air yang menjadi asupan tubuhnya. Subuh pun tiba, karena matahari belum terlihat, mereka sholat berjamaah. Dan selepas sholat, adiknya memberi saran. Kak, gimana kalau di setiap ketemu cabang jalan, kita beri tanda dengan gundukin batu seperti polisi tidur? Bener juga, jadi ada sebuah tanda kalau kita telah melewati jalan ini. Jawab sang kakak. Mereka pun langsung memulai ngundukin batu, ngasih tanda dengan tujuan bahwa jalan ini pernah dilalui. Kebetulan, semua depan pagar ada parit kecil dan banyak batunya. Karena kalau rumah, halaman, tanaman, pagar rumah, bahkan catnya pun sama persis, semua perumahan tersebut. Jadi tidak bisa membedakannya. Berangkatlah mereka berdua melanjutkan perjalanan di pagi itu. Berarti ini adalah hari kedua di perumahan labirin. Dan hari keempat juga saat dimulainya perjalanan sampai pagi ini. Termasuk hari penentuan. Karena besok adalah hari pernikahan kakaknya. Bismillah. Mereka mulai dengan langkah yang cepat di pagi buta, seakan mendapat suntikan tenaga. Hanya 2 kali memberi tanda, batu digundukin seperti polisi tidur. Saat bertemu persimpangan jalan, jika jalan mentok terus ada jalan kanan dan kiri, mereka menutup jalan yang kiri kalau melanjutkan jalan yang kanan. Sampai akhirnya, gak tahu gimana ceritanya mereka berdua tersandung batu saat berjalan dan terjatuh. Saat terbangun, mereka berada di halaman makam yang lumayan luas. Ada 10 makam. Setiap makam dipagari oleh besi, dan area makam dikelilingi pohon bambu dan juga pohon mahoni. Hanya ada 1 gapura jalan masuknya. Kakaknya minta balik lagi lewat jalan gapura. Mungkin itu jalan pertama saat memasuki area makam ini. Tapi adiknya meminta membuka jalan menyibak semak belukar di samping pohon mahoni yang sangat besar. Karena terdengar suara mobil dan motor. Mungkin itu jalan pintasnya, pikir sang adik. Kakak pun menurut mengikuti adiknya. Benar saja, di bawah sana ada jalan kampung dan di ujung jalan ada gapura. Ada pangkalan ojek. Lalu meminta diantar si amang ojek ke tempat bus yang ada jurusan Sumedang Cianjur. Dan pulanglah mereka di hari terakhir sebelum pernikahan. Kakak jadi nikah. Tamat. Gak enak ya endingnya. Sama saya juga. Tapi itu persisnya menceritakan kisah itu. Bukan persis dari orang yang sangat dipercaya. Entah mengapa ditutupi. Almarhum bapaknya menceritakan ada 2 anaknya yang masuk ke dalam pemukiman jin di saat kakaknya mau menikah, dan adiknya meminta diantar bapaknya buat ke sana lagi karena terpesona oleh 1 wanita yang sangat cantik tiada duanya.
merasakan indahnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Sampai kakaknya pun saat itu tidak mau pulang, malah menyuruh adiknya aja yang pulang. Kamu pulang aja dek, kasihan ayah dan ibu pasti nyari. Kalau kakak percuma pulang juga, yang ada malah jadi bulan-bulanan mereka, karena dimarahin batal nikah. Perdebatan kakak beradik saat menemukan jalan keluar. Jadi cerita bapaknya, mereka di alam jin itu 7 hari, padahal kenyataannya cuma 2 jam kurang. Saya sebagai penulis kembali masuk ke dalam cerita karena kurang percaya akan ending kisahnya, seakan ada hal yang ditutupi. Sedikit penjelasan mengapa saya masuk ke dalam cerita, karena ini adalah kisah ayahku sendiri yang mengalaminya di saat masih bujang atau belum menikah. Setelah malamnya mendapat kisah dari narasumber, di pagi harinya saya mengunjungi narasumber satunya, yaitu kakak bapak saya. Tak membutuhkan waktu lama untuk bisa sampai ke rumah Cece, dan kebetulan saat sampai di rumahnya, beliau sedang duduk menikmati secangkir kopi hitam kesukaannya. Assalamualaikum. Ucap salam di depan rumah. Waalaikumsalam, masuk ke dalam. Jawaban salam dari dalam karena pintu rumah terbuka. Wah sehat? Ucapku sambil mencium tangan kakak bapakku. Sehat? Ada angin apa? Pagi-pagi sudah datang ke sini. Sudah lama juga nggak pernah datang ke sini. Jawab Uwa perempuan, istri kakak bapakku, yang kebetulan mereka berdua sedang berbincang. Sengaja datang mau menanyakan kejelasan sebuah cerita. Ucapku ke inti pembicaraan. Cerita apa? Cerita Uwa dan Bapak waktu masuk ke alam jin dan tersesat pas 1 hari lagi Uwa mau menikah. Ending kisahnya nggak enak didengar. Bukannya menjawab, Uwa Cece malah menghirup rokok dalam-dalam sambil melihat langit-langit atap rumah dan senyum-senyum sendiri. Lah, malah senyum-senyum sendiri lagi. Tanyaku, karena melihat ekspresi Uwa seakan langsung flashback ke kejadian yang dia alami dulu. Sedih dan bahagia aja. Jelasnya singkat. Ceritainlah, Wak. Ya, sedih kalau sampai nggak ada pertolongan dari Tuhan yang menurunkan malaikat yang menolong kita berdua saat itu. Mungkin bapakmu dan Uwak sudah meninggal. 7 hari, bahkan lebih kalau tidak salah. Kita berdua tersesat di sebuah labirin perumahan, sangat mewah, megah dan luas. Niatnya mau mencari jalan pintas, tapi malah tersesat dan hampir meninggal juga karena sangat lelah dan lemas. Hanya air minum yang menjadi asupan tubuh, tidak makan apapun sama sekali. Jelas Uwa ke inti cerita. Malaikat penolongnya tersandung batu bukan, Wak. Jadi Uwa dan Bapak tersadar yang ternyata Uwa berada di sebuah pemakaman yang dikelilingi pohon bambu dan pohon mahoni. Tanyaku. Jadi, bapakmu menceritakan seperti itu endingnya. Jawab Uwa sambil tertawa terbahak-bahak. Iya, Wak, kok malah ketawa? Pas bapakmu cerita, ada ibumu nggak? Iya, Wak, semalam pas cerita ada ibu juga ikut mendengarkan. Tapi pas di akhir cerita, kayak yang ragu ceritainya. Makanya datang ke sini karena penasaran. Sini, dekatkan telingamu. Uwak bisikkan endingnya. Takut ibumu cemburu, Don, karena malaikat penolongnya seorang bidadari. Sangat tak bersayap. Cantik. Hah, bidadari? Ucapku pelan. Pakai acara bisik-bisik ceritainnya. Tanya istri Wak Cece, karena istrinya juga ikut mendengarkan. Kesandung batu, nemu jalan keluarnya. Tamat. Jawab Uwa. Saya jadi semakin penasaran akan kisahnya. Mengapa Uwa juga menutupinya? Wak, ceritain coba. Iya, itu ending ceritanya, kesandung batu.
Kalau tidak percaya, tanya aja kakekmu. Dia juga tahu kisahnya. Malahan dia pergi ke alam jin lagi bersama bapakmu. Ah, sama aja Uwak sama bapak. Uwak Cece pun ketawa sendiri terbahak-bahak. Saya pamit dulu Wak, mau ke rumah kakek. Makan dulu, cepet-cepet amat, baru juga datang. Nanti aja Wak, pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawaban salam serempak dari Uwak dan istrinya. Emang gimana endingnya? Tanya istri Uwak yang ternyata penasaran juga. Kesandung batu. Jawabnya. Saya pun pergi dari rumahnya Uwak Cece untuk melanjutkan mencari kebenaran kisahnya dari kakek. Singkat cerita, setelah beberapa saat perjalanan menggunakan sepeda motor, sampailah saya di rumah kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja ke dalam. Jawaban dari dalam rumah. Ayo makan bareng. Ajak kakek yang ternyata sedang makan. Sebelum menanyakan kebenaran cerita, saya pun makan bersama kakek karena saat itu belum makan. Jadi kamu datang ke sini karena sangat penasaran akan kisah bapakmu dan kakaknya. Ucap kakek setelah ku jelaskan maksud dan tujuanku datang. Iya kek, Jawabku setelah kita berdua beres makan. kata bapak ketemu jalan keluarnya karena kesandung batu. Tapi kata Wak Cece ditolongin bidadari tak bersayap. Namun bilangnya sambil berbisik karena ada istrinya. Jelasku. Jadi dari mana kakek harus mulai ceritainnya? Di endingnya aja kek. Beginilah endingnya. Setelah setiap ketemu pertigaan jalan, kakak beradik menjajarkan batu sebagai tanda kalau mereka berdua telah melewati jalan itu. Tak terhitung jumlah belokan pertigaan jalan yang diberi tanda gundukan batu. Dari mulai pagi buta sampai matahari mau tenggelam. Ujung jalan dan jalan keluar dari perumahan sangat megah dan mewah tersebut belum juga ketemu. Saya capek dan Ucap Cece dikala senja mau datang. semangat kak, ini hari terakhir. Kakak harus jadi menikah, kita harus menemukan jalan keluar. Semangat dari adiknya. Kakak beradik pun berjalan, saling membopong satu sama lain. Namun, di saat matahari akan tenggelam, tenaga mereka berdua sudah mencapai batasnya. Kakak beradik terjatuh di depan sebuah pintu pagar rumah yang sangat mewah. Tubuh mereka berdua ambruk, saking lemasnya berjalan dari pagi hingga petang. Kakak ikhlas, kita sudah sampai di sini. Ucap sang kakak saat terjatuh. Iya kak, maaf, aku juga sudah tidak kuat berjalan lagi. Di saat mereka terjatuh dan pasrah akan keadaan, tiba-tiba pintu gerbang pagar rumahnya terbuka sendiri. Otomatis, kakak beradik menengok dan melihat ke dalam rumah. Satu sosok perempuan sangat cantik keluar dari pintu rumah memakai baju kebaya berwarna kuning dan rambutnya dikepang. Berjalan menghampiri kakak beradik yang terbaring di luar rumahnya. Kalian berdua mau kemana, Kang? Udah beberapa hari saya perhatikan kalian muter-muter aja. Mau maling ya? Tanya perempuan yang sangat cantik setelah sampai di depan rumah. Kita berdua bukan maling, hanya tersesat saat mencari jalan pintas, Nyai. Jawab sang adik. Kenapa bisa masuk ke sini dan nyari jalan pintasnya ke sini? Diberitahu penduduk pribumi kalau jalan sini lebih cepat ke jalan raya. Jelas si kakak. Iya, kita berdua sangat kelaparan. Jawaban hampir bebarengan. Namun di saat kakak beradik ini mau berdiri dan berjalan, tubuhnya menolak karena sudah tidak mempunyai tenaga lagi. Tubuh kakak beradik itu ambruk. Nyai bantuin bangun ya, kalian pasti sangat kelemasan.
ucapnya sambil membopong tubuh adiknya. Sisa-sisa tenaga terakhir yang dimiliki dan ditambah suntikan tenaga perempuan muda sangat cantik membuat adiknya mampu berdiri dan berjalan sambil dipopong, meninggalkan kakaknya masuk ke dalam rumah. Akang, tak usah maksain berdiri. Nanti Nyai juga balik lagi bantu Akang masuk ke dalam. Ucapnya sambil berjalan meninggalkan kakaknya. Singkat cerita, dibawalah mereka berdua masuk ke dalam rumah. Sangat mewah dan megah ini, bak istana. Mereka berdua dibawa ke dalam kamar dan dibaringkan. Tunggu sebentar ya, Nyai mau bawa makanan dulu, ucap perempuan saat kakak beradik dibaringkan di ranjang kamar. Tidak lama berselang, perempuan sangat cantik itu balik lagi ke dalam kamar sambil membawa nasi beserta lauk pauknya. Duduk aja di ranjang, gak usah bangun, biar Nyai suapin makannya. Hal pertama yang dialami dalam hidupnya, kakak beradik disuapi seorang perempuan sangat cantik. Suapan demi suapan masuk ke dalam mulut kakak beradik. Hampir 5 piring nasi penuh. Mereka berdua makan dengan lahapnya sambil disuapi. Masih lapar? Alhamdulillah kenyang. Jawab hampir bebarengan. Sekarang kalian berdua istirahat, tidur, biar besok tenaga kalian pulih kembali sepenuhnya. Dan mereka berdua pun menurut. Perempuan sangat cantik keluar kamar setelah menyuapi makan kakak beradik. Mereka pun langsung tertidur dengan pulas. Hingga tak terasa malam telah berganti pagi. Sang adik terbangun karena ada air hangat yang menyentuh kulitnya. Nyai, Ucapnya setelah terbangun di pagi hari. Ternyata perempuan tersebut sedang mengelap kaki adiknya dengan kain memakai air hangat. Biar sekarang Nyai urus kalian berdua. Obrolan tersebut membangunkan tidur nyenyak sang kakak. Dia tidak menyangka, ternyata perempuan sangat cantik tersebut sedang membersihkan tubuh adiknya menggunakan kain yang dibasahi dengan air hangat. Dan setelah tubuh adiknya bersih, kini giliran tubuh kakaknya yang dibersihkan. Pelayan seakan penuh kasih sayang membersihkan tubuh kakaknya, membuatnya lupa seharusnya hari ini dia menikah. Dan setelah selesai dibersihkan tubuh kedua kakak beradik oleh perempuan tersebut, lalu menyuapi makan kembali kakak beradik itu dengan kasih sayang. Jika kalian berdua masih tidak kuat berdiri, baring saja di ranjang sampai tenaganya benar-benar pulih kembali, ucap Nyai setelah selesai menyuapi makan. iya terima kasih banyak Nyai. Jawaban mereka berdua. Dan perempuan tersebut meninggalkan mereka berdua kembali keluar kamar. Siang harinya, Dadan bangun untuk berwudu dan mau menunaikan kewajiban sholat duhurnya. Nyai, Ucap Dadan sopan. Iya Akang, udah kuat bangun. kamar mandinya di sebelah mana? Mau ke air dan sekalian mau sholat. Mari, Nyai antar. Dan diantarlah Dadan ke kamar mandi. Kemudian setelah selesai, lalu melaksanakan sholat duhur. Begitupun kakaknya yang ikut bangun. Di saat sore harinya, mereka berdua makan bareng di meja makan yang telah disiapkan tuan rumah. Perkenalkan, nama saya Nyimas Purbasari. Ucapnya membuka pembicaraan setelah makan selesai. Nama saya Cece dan ini adik saya Dadan. Kalian sebenarnya mau kemana? Saya dan adik saya mau pulang karena hari ini harusnya hari pernikahan saya. Menikah? Saya juga ingin menikah. Lama sekali saya kesepian di sini. Emang keluarga Nyai pada kemana? Dan sebenarnya ini di mana? Tanya Dadan.
Saya di sini dan di perumahan seluas ini hanya sendiri dan sudah lama sendiri. Ingin rasanya ada yang menemani. Saya mau menemani Nyai biar tidak sendiri lagi, karena saya masih sendiri. Ucap Dadan dengan polosnya. Iya Kakang, Akang mau menemani Nyai. Biar saya yang menjadi pendamping hidup Nyai, karena saya juga masih sendiri. Jawab kakak yang sama-sama langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Akang harus menikah dengan pilihan hati Akang. Tapi semua sudah terlambat dan hancur berantakan. Jika pulang pun saya tidak berani, karena pasti kecewa sekali orang tuaku dan orang tuanya yang batal nikah. Dan kamu pulang aja, biar kakak di sini. Pinta Cece. Apaan kakak ini? Kakak yang pulang harus berani tanggung jawab. Seperti ucapan kakak di awal, apapun resikonya pasti diterima. Aku ingin jadi pendamping Nyai di sini, menemaninya yang sangat kesepian. Emangnya kalian mau menemaniku di sini? Iya Nyai. Jawaban mereka bebarengan. Tapi kalian harus pulang dulu, minta restu dari orang tua kalian kalau ingin jadi pendamping hidup Nyai. Benarkah itu Nyai? Tunjukkan jalan pulangnya. Saat itu juga aku akan pulang dan meminta izin orang tua untuk menyanding Nyai. Jawab Dadan. Saya juga mau pulang, mau minta restu lagi dan tanggung jawabin dulu semuanya karena batal menikah. Buktikan kesungguhan kalian berdua. Jika ingin menyanding saya, jalan keluarnya ada di pintu belakang. Baik Nyai, sekarang juga saya akan pulang. Jawab Dadan. Saya pasti kembali. Ucap Cece. Aku menunggu kalian. Siapapun yang datang akan saya terima. Dengan hati riang gembira, kakak beradik pulang lewat pintu belakang untuk bersaing setelah diberitahu kalau jalan keluarnya ada di sana. Saat pintu belakang dibuka, ternyata ada jalan raya dan lalu lalang kendaraan. Di sana ada pangkalan ojek. Ucap Nyai saat pintu belakang rumah dibuka. Terima kasih Nyai, saya pasti kembali. Ucap Dadan. Saya juga, kakak yang akan kembali ke sini lagi, bukan kamu. Setelah berpamitan lewat pintu belakang, kakak beradik berjalan ke arah pangkalan ojek yang diberitahu perempuan itu. Kebetulan juga ada, kala itu azan Isya berkumandang. Mang, antarkan kita berdua ke jalan yang ada bis tujuan Cianjur. Pinta Cece. Berangkat. Jawab ama ojek tanpa banyak bertanya. Singkat cerita, sampailah di jalan yang ada bis jurusan Cianjur. Setelah menunggu beberapa saat, bus pun datang dan mereka berdua pun naik. Kurang lebih tengah malam, kakak beradik telah sampai di rumah. Bu, Pak, maafin Cece yang malu-maluin keluarga. Tiba-tiba Cece berucap demikian saat sampai di rumah. Kamu ini ngomong apa? Tengah malam begini ngelantur. Jawab ibu. Saya gagalin acara pernikahan, tapi ini bukan salah Dadan. Saya yang maksa ingin pergi ikut kerja nyari tambahan nikah, tapi harus pulang terlambat karena tersesat. Sang ibu terkejut mendengar ucapan anaknya yang bilang gagal nikah. Gagal gimana kamu ini? Nikah kamu 2 hari lagi. Jangan bercanda, Bu. Cece kaget mendengar jawaban ibunya. Kegaduhan pun membangunkan ayahnya yang tertidur. Malam-malam berisik, ada apa? Tanya bapak. Ini loh pak, anak kita ngelantur. Baru datang juga bilang minta maaf karena gagal nikah. Jelas ibu saat mendengar jawaban ibunya. Dadan melamun dengan tatapan kosong. Wah, gak bener ini mah Bu, bawain air. Pinta bapak yang langsung tahu situasi kedua anaknya. Segelas air putih dibacakan doa-doa.
kemudian dicipratkan ke muka kedua anaknya. Dan seketika mereka berdua pingsan tak sadarkan diri. "Kenapa ini, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi?" Udah, biarin saja, biar mereka bangun sendiri. Masih syukur mereka berdua bisa pulang. Singkat cerita, kakak beradik ini sadar kembali saat tengah malam, di mana mereka pulang ke rumah. Alhamdulillah, kalian berdua sadar juga. Ucap bapak saat kakak beradik sadar hampir bebarengan. Mereka berdua pun menceritakan kembali kejadian yang dialaminya. Dan siang malam berganti hari. Namun nyatanya hanya beberapa jam saja yang mereka alami di alam gaib. Paginya, dengan berat hati kakaknya jadi menikah, harus merelakan bidadari sangat cantik kepada adiknya. Nikahi dia dan ajak bapak untuk menyanding Nyimas. Ucap kakak setelah akad nikah. Dan di keesokan harinya, Dadan mengajak bapaknya untuk melamar perempuan yang disukainya pada pandangan pertama. Tanpa banyak pertanyaan, bapak Dadan setuju untuk mengabulkan permintaan untuk melamar perempuan tersebut. Singkat cerita, berangkatlah bapak dan anak ke Sumedang lagi. Kurang lebih 10 menit perjalanan untuk sampai ke Gapura dengan berjalan kaki. Dan ia akan kamu lamar itu bangsa jin. Ucap bapak menghentikan perjalanan. Hah? Bangsa jin, Pak? Iya, bangsa lelembut. Jika kamu menikahinya, kamu tidak akan lagi kembali ke alam manusia. Tidak bisa lagi bertemu bapak dan ibu, beserta kakak dan adik-adikmu lagi, karena itu perjanjiannya. Perempuan itu telah menghadap ke bapak. Syarat nikahnya, kamu jadi penghuni gaib selamanya. Serius, Pak? Jawab Dadan mengubah ekspresi kebahagiaan jadi hilang seketika mendengar penjelasan bapaknya. Kapan bapak berbohong? Bapak enggak pernah berbohong. Jawab Dadan lesu. Sengaja bapak ikutin kemauanmu dan kita buktikan bareng-bareng. Tapi pilihan masih ada padamu dan... Jangan dulu dijawab, kita ke sana dulu. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Barulah Dadan tambah percaya ucapan bapaknya. Karena perumahan sangat megah itu tidak ada. Yang ada hanya beberapa makam besar-besar yang dikelilingi pepohonan bambu. Dan gapura masuknya bertuliskan petilasan Sumedang Larang. Saya tidak jadi menikah, Pak. Kita pulang lagi aja. Saya ingin bersama keluarga. Keputusan Dadan di depan gapura masuknya. Saya terima keputusanmu, Kang. Terima kasih telah menepati janjimu untuk datang kembali. Namun, syaratnya memang demikian. Akang harus berada di alam Nyai selamanya. Tiba-tiba, perempuan sangat cantik memakai kebaya kuning berdiri dalam gapura. Ini, Pak, perempuannya. Ujar Dadan. Maafkan saya, Nyai. Saya lebih menyayangi orang tua. Saya mengerti. Pamit. Jawabnya dan seketika menghilang. Demikian kisah akhirnya. Jikalau Pak Dadan ini menikah sama Nyai, pasti Kak Doni gak ada di dunia ini. Untungnya gak jadi menikah, jadi kita semua di sini dapat mendengarkan cerita dari Kak Doni. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.